Irak, model Taliban, model Al-Qaeda, ISIS, model Hamas, model ini, ya di nuklir. Kayak mereka kalau punya nuklir kayak Israel, ya pasti di nuklir itu semua. Mati itu semuanya itu satu kota. Ya kalau Israel, Amerika mau kayak begitu, ya Muslim semua nih, negara Muslim seluruh dunia habis dalam hitungan 1-2 jam juga habis, nggak bisa keluar-keluar lagi ya. Tapi kan mereka itu beda ya, negara yang lebih beradab jauh. Walaupun mereka punya kekuatan, kemampuan nuklir, dia tidak akan lakukan hal seperti itu. Ya kecuali mungkin kalau udah terdesak habis ya. Kalau yang lawan ini biadab begitu ya, seperti kayak Putin udah pakai nuklir ya baru mungkin dihajar pakai nuklir ya. Jadi kan selalu begitu, sama aja kayak si Putin. Kalau udah mulai-mulai ini ininya selalu keluar-keluarnya Iran lah segala macam Muslim, ya pasti dia ngomongnya ini, gue pakai nuklir. Si Putin juga begitu. Kalau udah mulai apa banyak perlawanan dari Ukraina, oh, gue serang pakai nuklir, nuklir nih, perang nuklir nih. Kak, kalau saya artinya kan saya dapat info banyak dari Twitter tuh ya, dari untuk ya media gitu kan. Kalau di Eropa Barat saya lihat kayaknya untuk Islam yang radikal ini kayaknya makin parah ya tahun ini ya. Apalagi Hmm. semenjak 7 Oktober gitu kayak di Swedia, di Jerman yang kemarin tuh jadi makin liar gitu. Padahal Hmm. artinya ke kemunafikan, kebiadabannya itu makin dibongkar tapi malah makin menjadi-jadi gitu. Khususnya Eropa Barat gitu, kayak kalau saya perhatikan gitu. Iya, tapi banyak juga yang udah sadar sebenarnya ya, banyak juga. Cuman kan karena mereka ini udah dari lahir ya, udah susah ya. Orang tuh kan udah dari lahir itu walaupun dikasih tahu itu susah Pak untuk berubahnya ya, apalagi udah dewasa ya. Nah, tetapi saya yakin yang namanya kebenaran itu pasti apa selalu dibawa ya, nggak bakal apa ya, istilahnya kan kalau firman Tuhan itu eh, nggak pernah mati ya, artinya itu kebenaran yang nyata lewat praktek kehidupan orang-orang Eropa. Nanti pasti mereka bisa menyadari waktu ini kan sekarang mungkin setelah kayak kemarin itu ditabrak biadab begitu ya, orang-orang sipil lagi Christmas di Jerman kan ditabrak Hmm, mobil sama Mbak kelasnya tuh. dokter kan, mati dua dan berapa 50-60 luka kan. Nah, itu di situ banyak orang tua, anak-anak nggak peduli. Padahal kelasnya doktor, kelas doktor aja S3 ya, mestinya jadi orang yang intelek gitu ya, mikir, tapi otaknya mikirnya ngebunuh orang, ya kan? Nah, akhirnya ini yang membuka orang-orang Jerman juga, mungkin pemerintahnya juga lebih sadar ya, polisinya juga lebih tegas ya. Gila nih, orang gue udah terima baik-baik, tapi biadab ya, kelas dokter aja begini, bukan jadi contoh. Jadi gimana muslim yang kelas dokter aja begini, apalagi muslim yang nggak terdidik. Lebih gampang lagi dibodohi sama ideologi kebencian begini ya, dibawa ke ini, padahal gue udah kasih lu enak semuanya. Nah, saya rasa ini sekarang udah mulai lebih tegas ya, mungkin ditangkepin juga di jalan-jalan ini supporter-supporter ini ya. Mungkin saya rasa lama-lama yang pakai jilbab udah main di ini aja ya, diseret udah, itu bisa-bisa dibawa suruh deportasi. Dan saya rasa ini Eropa nanti akan baik ya. Nah, apalagi ini kalau Suriah eh, semakin membaik ya, nggak ada lagi perang saudara seperti janjinya si HTS ini ya, dia bangun dulu lah dalam negeri ya, Ya. minimal kalau mau perang kan dia sadar diri ya, nggak mungkin dia bisa menang, apalalagi gue ikut-ikutan si Iran ya, hancur lah gue seperti Hizbullah juga, 2 bulan gue Tapi Pak mati SK, seperti Nasrallah lantar. tapi Pak SK, Ya, problemnya ya. itu orang Amerika sama orang Eropa ini semua Mm-mm. pekon, banyak yang pekon. Contoh soal Iya. waktu 911 itu kan, wah Amerika ribut semua, deportasi semua orang-orang, masjid-masjid diincar, dikasih monitor segala macam. Pekon. Sekarang malah yang terima imigran-imigran ini border dibuka masuk semua. Jadi kita ini kadang-kadang Iya. pekon udah lupa apa yang Iya, mereka. jadi karena Hmm. selama ini yang menang kan adalah partai-partai sayap kiri.
Nah, sekarang mulai berbalik nih, Amerika sayap kanan, ya Itali sayap kanan, ya Hongaria, semua Polandia itu lebih lagi ya luar biasa. Udah boleh dibilang zero. Saya udah nggak mau terima lagi Muslim ini semua. Kalaupun ada di kereta-kereta dicariin. Nah, saya rasa nanti Jerman juga mulai sadar, Perancis, Inggris semua sadar. Ya, walaupun mereka terima, mereka lihat nih nanti nih kerugiannya besar. Dulu dia berpikir, dia terima itu, dia pikir mungkin selain humanity begitu ya. Tetapi kan yang ada uh, apa namanya, ini korban perang ya, ya udahlah saya tampung sementara, minimal saya kasih kerjaan juga bisa gaji murah mungkin karena di situ juga dibutuhkan tenaga. Tapi dia nggak mikir sejauh ini bahwa wah doktrin Islam ini seperti ini. Tapi bagus. Akhirnya itu yang menyadarkan orang-orang bule. Salah ya. Akhirnya kan sekarang makin makin ke sini makin sadar nih si bule-bule. Makin sadar dunia itu. Islam itu memang doktrinnya begitu, kebencian. Nah, jadi akhirnya nih semakin mengglobal, miliaran orang, 8 miliar yang taunya tadi cuma 500 juta, 100 juta, akhirnya sekarang jadi miliaran orang makin tahu Islam itu memang bobrok ajarannya, ya kebencian, kebunuhan. Nah, model seperti dokter ini, ya, kelas dokter aja bisa ngebunuh, apalagi yang kelasnya ecek-ecek begini, ya gampang banget. Jadi akhirnya makin terbuka. Jadi ya sebenarnya sih saya nggak ini ya nggak terlalu khawatir ya kebiadaban Muslim mau melalui ISIS, mau melalui Al-Qaeda, melalui bom bunuh diri. Ya, semakin dia biadab, semakin terbongkar ajarannya itu semakin bagus. Karena selama ini biadabnya itu diumpetin sama model-model NU ramatan, sempurna, ngomongnya halus, adab. Nah, ternyata itu kan cuman ini doang iklan iklan bagus ya, cuman polesan doang aja, cuman dempul doang ya buat moles make up doang ya, padahal dalamnya hitam geroak busuk bau begitu kan. Nah itulah, jadi lewat-lewat kebiadaban justru penutupan-penutupan gereja makin tahu begitu, karena orang-orang yang di dalam negeri di Indonesia belum tentu ngerti urusan di Jerman segala macam ya. Nah, begitu juga orang-orang Jerman lokalnya belum tentu ngerti urusan apa masalah-masalah diskriminasi intimidasi yang ada di Indonesia. Jadi mesti dirasakan di negerinya mereka masing-masing. Nah, sama kayak kita dulu juga mungkin muslim-muslim nggak sadar baik-baik aja ya, dia nggak ngerti tentang ISIS, dia nggak ngerti tentang Al-Qaeda yang terutama yang di daerah-daerah. Tetapi ada bom Bali, ada penutupan gereja, makin banyak ya makin makin tahu dia, oh ternyata nggak sesuai ya ngomongnya ramatan-ramatan, tetapi seperti ini ya ajarannya ya, tukang intimidasi, tukang marah, main bacok, main ngelarang, sedangkan dia sendiri akhirnya sadar dia ini apa sholat di jalan nutup jalan nggak apa-apa, teriak ditoa kenceng-kenceng nggak apa-apa, kan akhirnya malah mulai 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 ngerti, mulai banyak yang ngebahas itu di YouTube YouTube kan udah jadi visual walaupun banyak juga yang nggak bisa baca, lama-lama mulai sadar. Nah, saya rasa seperti itu ya, apalagi generasi-generasi yang Z itu ya, akhirnya dia kan lebih anti kekerasan ya. Nah, mungkin akan lebih banyak yang sadar, dan saya rasa di dunia sekarang udah muslim-muslim banyak juga yang udah pada jadi ateis, udah pada nggak percaya Islam, udah jadi agnostik, udah banyak juga yang milih jadi Kristen, Hindu, Buddha lah segala macamnya, udah nggak percaya begitu. Saya rasa Ade Armando segala macam pun juga udah mulai nggak percaya ya, udah antipati ya, udah nggak percaya begitu, karena dia yakin ya banyak juga catatan-catatannya yang memang ajarannya nggak bener begitu ya, yang kekerasan, nutup gereja, udah nggak percaya tuh sama si Somad, si Rizik segala, udah nggak bener begitu ya. Dan yang ada NU Muhammadiyah diem aja ya, bahkan presiden negaranya juga diem. Akhirnya dia lihat ya ajarannya memang diskriminatif ya, anggarannya dipakai buat Islamisasi, tapi Islamisasi cara yang nggak bener malah bikin manusianya jadi negara yang nggak bener. Makanya dengan ajaran ideologi Muslim ini nggak ada yang pernah bener, negaranya nggak ada yang pernah maju-maju ya, IQ-nya semua jongkok semua, sumber daya manusianya ketinggalan semua, jauh nggak bisa bersaing ya gitu. Ya silakan, udah kebanyakan ngomong saya kayaknya.
Mm-mm. Dora, mana ini Dora? Atau ini Ratko dulu deh. Halo, Pak SK. Ya, Pak SK, saya tambahkan yuk Pak SK ya. Itu soal kejadian di Jerman itu ya. Itu pernah kejadian di Indonesia. Itu pemimpin dari FPI ya, Bakar Basir. Itu ya juga melakukan hal yang sama. Cara menipu itu. Jadi dia menyerang tapi berdusta bahwa serangan ini itu dari kelompok ini misalnya. Dulu saat Indonesia diserang bom, saya masih ingat banget itu. Diserang bom, Bakar Basir ini, Abu Bakar Basir ini, ketua Rocky ini ya kan. Dia akan bilang, "Wow, serangan itu dari Amerika, dari CIA." Ah, Dia bilang Islamia Pak, seperti itu. bukan Gimana, Pak? FPI, Jamaah Islamiyah. JI. Tapi dia juga salah satu petinggi, dianggap petinggi oleh PI. Oh gitu ya. Oh iya Oh, iya. bahkan Rizik saja cium tangan sama dia kan, Abu Bakar Basir itu, si tua bangke itu. Kenapa? Iya. Ini kesalahan kesalahan Joko Dok juga. Kenapa si tua bangke Abu Bakar Basir itu dilepaskan? Harusnya itu dihukum mati dia itu. Bayangkan, pada saat bom gereja di Indonesia, dia berkata, "Oh, itu bukan dari pihak Muslim. Itu serangan dari CIA Amerika." Dia sering bilang seperti itu loh. Kalau ada kejadian teror di Indonesia itu. Memang berdusta itu di ajaran mereka itu memang diperlukan. Bagi mereka berdusta itu adalah amalan, ya kan? Amalan berdusta kepada kafir itu diperbolehkan. Memang sungguh ajaran setan itu, ya kan? Aku kan itu memang jokodok memang. Kenapa itu dilepaskan itu? Dia kan yang membiayai di Janto Aceh kan, membiayai latihan perang di Janto Aceh. Kan dia juga ketua JI, ya kan? Seperti yang dikatakan Bapak Abu tadi, Jemaah Islamiyah. Dia yang mengirim para teroris-teroris dari Indonesia ke Filipina juga. Sebenarnya dia dianggap dewa oleh kelompok-kelompok garis keras di Indonesia. Harusnya dia itu dihukum mati, bukan kok dilepaskan. Kurang ajar juga Jokowi. Jokowi mau turun dari jabatan malah ninggal dosa. Aduh, ya itu dia salah satu contohnya. Itu diterapkan di mana-mana diterapkan oleh kelompok teroris ini. Jadi mereka menyerang, terus mereka akan kelompoknya akan berkata, oh itu bukan teroris, itu bukan Islam, itu bukan jihad, itu propaganda CIA Amerika. Ya otomatis teroris seneng-seneng kan, kipas-kipas kalau dengar seperti itu kan, merasa dibantu kan. Jadi semua biar nyalain Amerika, apa-apa dikit Amerika. Itu kan sudah gimana ya? Sudah jadi akarnya ya seperti itu, akar dari pendusta ini. Sudah suka berdusta, membunuh, menghasut, ya kan, menghina, terus membuat tipu daya, ya kan, mendiskriminasi, mengancam, menteror. Dah iblis ajaran itu. Gitu Pak, lanjut Pak. Sungguh, sungguh mengerikan. Pak Andi, Pak SK mau bicara ini Pak Andi. Ya, co-host. Ya tuh Pak SK tuh di unmute. Tapi yo, tapi yo kurang ajar itu. Host. Kenapa kok yo dilepas itu loh? Anu Bakar Basir itu harusnya dihukum mati dia itu. Ya enggak Pak Abu. Harusnya kan dihukum mati itu ya kan Pak Abu kan. eh Kalau saya sih pribadi ya anti saya hukuman mati, tapi
life sentence lah. Dikurung terus sampai dia mati. Iyalah. Kalau ngambil nyawa itu kan hak Tuhan ya. Kalau Ya saya betul. ikut Israel aja, life sentence tuh kayak si Marwan Barghouti itu dia life sentence-nya kan 5 tuh, 5 five life sentence tuh. Makanya ke Israel kan apa Hamas dia kan minta terus pertukaran sandera. Oke, dilepasin sandranya, tapi si Marwan Barghouti dilepas. Oh, nggak bisa, dia teroris kelas berat itu, dia five life sentence. Gitu Pak. Ini Maaf Bu pribadi. Oman. Nanti tutup doa ya. Aku lagi bungkus-bungkus kado untuk buat Natal keluarga Dovnar semua Bu ini. Dora, Lagi repot. Wih. Bu Dora, Pak SK mau itu loh, mau bicara itu loh. Ya, Ya ya, saya udah unmute. nanti Oke. yang tutup Jadi doa gini, ya. Atau Pak ya, SK ya, ya. oke, nggak Setuju apa-apa. ya. Ya. Nah, jadi gini, apa Jenderal apa tadi Dofnar. Jadi Islam itu ya memang penyebaran itu dia mesti kekerasan, ya, mesti pedang dan mesti takia kebohongan baru bisa laku begitu ya. Nah, jadi untuk menutupi bahwa dia itu bukan kekerasan, dia bukan dengan ancaman, dengan intimidasi, dengan perang, dengan pemaksaan, ya dia harus takia, harus bohong, ya, untuk menyatakan bahwa saya ini ramatan, dia harus takia, bahwa saya ini ajaran sempurna, dia harus takia, dia harus berbohong. Jadi waktu serangan 7 Oktober, ya, Hamas yang menyerang, ya dia pasti akan selalu takia, oh kami ini membela diri, kami ini mau merdeka, padahal biadab, ya karena dia takut dianggap ini ajarannya memang benar nih, ajaran kekerasan, pembunuhan, ya, perang, begitu ya, kebencian, benci sama Yahudi, padahal udah jelas-jelas si Hamas ini dengan Iran, dengan Iwanul Musliminnya, piagamnya, ya ingin membumi hanguskan Israel, membenci Israel, bunuh Israel, ngikutin seperti Al-Qur'annya, bunuh mereka sampai mereka nggak akan kiamat kalau orang-orang Yahudi ini uh, tidak kamu perangi sampai dia bersembunyi di bawah pohon, di bawah batu, begitu ya. Nah, jadi itulah paham-paham ideologi yang udah dibohongin sama agama, ya, terutama Islam dalam hal ini. Nah, itu. Jadi dimanapun sama. Waktu Amerika menyerang Afghanistan, emang Afghanistan punya apa di situ? Nggak ada minyak di situ, nggak ada kekayaan. Amerika dapat apa? Amerika menyerang itu karena ada Al-Qaeda, ya. Begitu Al-Qaeda Osama bersembunyi sama dilindungi sama Taliban, nggak mau diserahkan teroris ini yang sudah membunuh ribuan sipil, ya dihancurin, dihabisin si Afghanistan. Nah, habis itu bagaimana nih caranya supaya di Afghanistan ini terbebas dari orang-orang radikal modelnya Taliban, model-modelnya Al-Qaeda, ya, yang dimana mereka bisa melatih banyak orang-orang sipil untuk menyerang negara-negara barat, orang-orang sipil. Ya mesti dihabisin, sehingga mesti dibangunlah pemerintahan yang sipil yang lebih demokratis, ya. Tetapi masalahnya ya gagal juga ya. Pokoknya gagal dalam arti eh, pemerintahan sipilnya juga korup juga ternyata ya. Islam di mana-mana susah juga dapat duit, korup juga. Jadi akhirnya bukan yang ngebangun, banyak malah ngebangun diri sendiri dan jajarannya ya. Nah, jadi itu sebenarnya bukan karena, tapi kan selalu dikatakan wah Amerika menjajah, menyerang Afghanistan begitu. Padahal di situ kelompok-kelompok radikal yang dimana Al-Qaeda bebas berkeliaran melatih orang sehingga bisa menyerang double 9/11. Begitu juga Amerika menyerang Irak. Wow, wow di situ karena mau ini ngerebut minyaknya segala macam. Padahal kalau tanpa si Irak itu menyerang invasi ke Kuwait, ya mungkin tenang-tenang saja, nggak mungkin akan diserang. Ya,
Tapi gara-gara begitu kan akhirnya Amerika dan dunia bisa melihat, wah ini Saddam Hussein ini gila juga nih ya. Jadi punya hasrat yang nggak baik. Itu negara damai-damai bisa diserang sama dia si Kuwait, dia diinvasi begitu. Dan dia mau menguasai juga Irak itu kan sama Iran dulu kan perang, mau menguasai juga Timur Tengah. Ya, dulu belum Arab Saudi, masih Irak Iran yang kuat di situ. Saddam Hussein lebih kuat ininya ya kekuatannya. Iran mengimbangi. Nah, sama juga akhirnya dilihat wah ini semuanya mau mau menguasai begitu dan yang ada juga sama si Saddam Hussein itu mau nyerang-nyerang Israel ya dulu dengan apa dulu rudal skatnya lah segala macam pak koar-koar ya dihabisin lah ya jadi bukan karena memang mau menjajah lu sendiri yang koar-koar mau ngebunuh orang mau menghabisi negara orang yang mau invasi orang. Ya sama juga semua di Hamas, di Hizbullah, ya di mana lagi Houthi. Ya orang lagi baik-baik nggak ada perang sama lu si Houthi, ya nggak ada konflik tanah, nggak ada konflik kepentingan. Gua lagi ribut sama si Hamas gara-gara Hamas nyerang gua, lu nyerang duluan. Ya nggak salah lah dihabisin sama si Amerika sama si Israel. Ntar dia bilang ngejajah lah, minyak lah, selalu akan takia karena dia malu ajarannya bahwa ajarannya ini negara-negara Islam yang selalu koar-koar ngajakin perang ya kekerasan mulu maunya ngebunuh maunya ngebasmi mau ngancurin Israel peta bumi habis itu nanti negara Western tapi kan sekarang belum mampu dia ya dari yang Israel dulu lah yang masih kecil tapi negara yang kecil gitu aja nggak mampu-mampu dimenangkan sama seluruh Muslim yang 1 miliar lebih itu ya lawan yang penduduk cuma 10 juta aja nggak menang-menang. Ya, jadi jauh ya. Akhirnya lama-lama nih saya rasa muslim-muslim juga makin makin ini ya dengan berita-berita dia ngelihat oh iya ya Hamas ini biadab yang ngebunuh. Tapi minta ini minimal ada lah ya saya rasa 10-20% muslim-muslim yang lebih cerdas sekarang mulai sadar dia nggak mau teriak-teriakan ya ngepro mati-matian fanatik buta seperti mungkin 10 tahun yang lalu ya kalau ada perang Israel Palestina mestinya dibantu tetap Palestina, tetapi sekarang lebih netral dan dia mulai mempertanyakan dalam diri ya kenapa kok biadab juga ya si Hamas ini ngebunuh, menjara, apa memperkosa, mengarak di jalan ya biadab begitu ya tapi habis diserang kalah nanti ngaku-ngaku genosida. Ya karena malu dia ya. Jadi dengan kekerasan dia yang ngajak perang, dia yang selalu menginisiasi untuk membunuh, menyerang duluan. Udah kalah nanti bilang genosida. Ya karena malu dia ajarannya penuh kekerasan. Ya, Israel kalau nggak dipancing begitu, nggak diserang gitu ya nggak mungkin dia ngajakin perang. Ya karena selalu kan begitu, diculik lantar tentaranya, rakyatnya diculik, diperkosa, dibunuh. Ya kan begitu ya makanya ya nggak heran lah dia dia ini Israel kalau mau perang mau modelnya kayak orang-orang Muslim ini yang biadab ya yang nggak ngerti yang IQ 70 model Iran model Irak model Taliban model Al-Qaeda ISIS model Hamas model ini ya dinuklir kayak mereka kalau punya nuklir kayak Israel ya pasti dinuklir itu semua mati itu semuanya itu satu kota. Ini kalau Israel, Amerika mau kayak begitu, ya Muslim semua nih negara Muslim seluruh dunia habis dalam hitungan 1-2 jam juga habis, nggak bisa keluar-keluar lagi ya. Tapi kan mereka itu beda ya, negara yang lebih beradab jauh. Walaupun mereka punya kekuatan, kemampuan nuklir, dia tidak akan lakukan hal seperti itu. Ya kecuali mungkin kalau udah terdesak habis ya. Kalau yang lawan ini biadab begitu ya, seperti kayak Putin udah pakai nuklir ya baru mungkin dihajar pakai nuklir ya. Jadi kan selalu begitu, sama aja kayak si Putin. Kalau udah mulai-mulai ini ininya selalu keluar-keluarnya Iran lah segala macam Muslim, ya pasti dia ngomongnya ini, gue pakai nuklir. Si Putin juga begitu. Kalau udah mulai apa banyak perlawanan dari Ukraina, oh, gue serang pakai nuklir, nuklir nih perang nuklir, kan selalu begitu, ngancem-ngancem ya. Beda dengan negara yang beradab bule Israel, ya tenang aja walaupun dia punya nuklir, dia biasa aja perang konvensional bahkan kalaupun mau nyerang
dia juga hati-hati ya, kayak di ini aja rudal aja nih ya, udah berapa banyak rudal yang dihajar di Houthi di Iran, tapi korbannya berapa? Paling 2, 8, 10. Coba kalau yang model ini nggak peduli, dia di kalangan sipil segala macam, di perkotaan dihajar. Kalau dia kan nggak, itu lumbung minyaknya, fasilitas senjatanya Mesir. Kayak di Suriah kemarin 500 rudal nggak ada yang mati, paling cuma berapa ya. Itu tapi yang dihajar pelabuhannya ya, 15 kapal perangnya apa, ex Rusia ya kalau nggak salah itu kan, di Suriah yang ex Assad itu ya, bekas peninggalannya Assad. Helikopternya, rudal-rudal jelajah menengah pendeknya ya kan, dihajar semuanya itu. Tapi Nah itu yang KSK, yang benar-benar terukur begitu, nggak serampangan. Kalau mereka kan ini kan serampangan semua ini, ya nggak, karena biadab, nggak punya nilai begitu. Beda lah KSK, jauh negara beradab sama negara yang nggak beradab. Ya, ya menurut Pak Jenderal. menurut Bapak